Pernah nggak sih Anda nemu satu perusahaan yang kinerjanya luar biasa, tapi kok kayaknya harga sahamnya diabaikan begitu aja sama pasar? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas PT Sumber Tani Agung Resources atau STAA. Kita mau cari tahu apakah ini benar-benar raksasa yang lagi diremehkan, sebuah peluang besar yang mungkin tersembunyi di depan mata kita. Nah, ini dia kan pertanyaan yang selalu kita tanyakan sebagai investor. Kita semua pasti pengen banget nemu perusahaan bagus yang entah kenapa harganya belum apa kemana-mana. Yuk kita investigasi bareng-bareng. Apakah STEA ini jawabannya? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya, dapur pacunya, alias kinerja keuangannya. Dari sini, kita akan lihat kenapa STEA ini bisa dibilang sebagai mesin pencetak uang. Wow, coba lihat angka ini. Plus 50,2%. Bukan, ini bukan salah ketik loh. Ini beneran lonjakan pendapatan mereka di tahun 2025 secara year on year. Dan ini adalah rekor tertinggi baru buat perusahaan. Nah, pertanyaannya kok bisa sampai segitu? Pendorongnya ada dua nih. Pertama, jelas, harga CPO lagi bagus-bagusnya. Tapi, nah ini yang kedua, dan yang menurut saya paling krusial buat kita para investor jangka panjang, kontribusi penuh dari kilang baru mereka. Ini bukti kalau strategi mereka cerdas. Mereka nggak cuma ngandelin harga komoditas, tapi juga menciptakan nilai tambah sendiri. Dan ini bukan cuma untung sesaat ya. Kalau kita tarik data 5 tahun ke belakang, fondasinya itu kuat banget. Oke, memang, di tahun 2023 sempat ada penurunan. Itu wajar banget, namanya juga siklus komoditas. Tapi yang bikin saya salut, itu gimana mereka bisa bounce back dan langsung cetak rekor baru di tahun 2025. Nah, itu ciri-ciri perusahaan tangguh. Soal neraca keuangan, ini ibarat benteng pertahanan yang super kokoh. Asetnya terus tumbuh, tapi utangnya dijaga super rendah. Buat kita para investor, ini artinya apa? Cash yang segitu gedenya itu adalah amunisi. Bisa buat ekspansi ke depan, atau jadi bantalan tebal kalau lagi ada krisis. Aman banget. Oke, jadi kita udah sepakat ya, mesin perusahaannya jalan kencang banget. Tapi pertanyaan besarnya nih, apakah pasar sadar? Apakah harga sahamnya udah mencerminkan kehebatan ini? Yuk kita masuk ke bagian valuasi. Biasanya disinilah harta karun itu tersembunyi. Oke, sebentar sebelum kita lanjut. Biar kita satu frekuensi, ada satu istilah penting, P per ratio. Gampangnya gini deh, anggap aja ini label harga sebuah saham. Makin kecil angkanya dibanding teman-temannya di industri yang sama, artinya makin murah harga saham itu relatif terhadap laba yang dihasilkannya. Nah, sekarang coba lihat ini. PE-nya STAA itu di 8,62 kali. Sementara rata-rata sektornya 11,50 kali. Jauh kan? Ini sinyal yang kuat banget kalau pasar tuh kayaknya belum ngeh sama potensi laba perusahaan ini. Jelas ada diskon besar di sini. Nggak cuma dibanding rata-rata, kalau kita adu langsung sama kompetitornya, bedanya makin kelihatan. Cuma fokus kedua metrik ini aja deh. Net profit margin alias seberapa jago mereka bikin untung dari penjualan, dan ROE, seberapa efektif mereka muterin modal kita. Di kedua-duanya, STEA menang telak. Jadi kalau semua ini kita terjemahkan ke rupiah, kira-kira gimana? Kalau kita hitung nilai wajarnya pakai metode discounted cash flow, ini cara ngitung nilai intrinsik perusahaan ya, berdasarkan potensi arus kas di masa depan. Potensi upside-nya itu lebih dari 50% dari harga sahamnya per April 2026. Gede banget kan? Oke, sampai sini kita punya dua potongan puzzle nih. Kinerjanya super, harganya kelihatan murah. Pertanyaan logis berikutnya, kok bisa? Apa sih resep rahasianya? Jawabannya ada di model bisnis mereka yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Maksudnya gini, mereka nggak cuma nanam sawit terus jual buahnya. Nggak. Mereka proses sendiri sampai jadi produk akhir seperti minyak goreng. Ini kuncinya. Mereka bisa kontrol semuanya dari kualitas sampai biaya. Strategi ke hilir ini tuh ibarat punya tameng super kuat. Coba bayangin, petani gandum yang nggak cuma jual gandum mentah, tapi dia juga bikin pabrik roti sendiri. Pas harga gandum anjlok, dia mungkin rugi di kebun, tapi masih bisa untung gede dari jualan rotinya. Nah, itulah yang STAA lakukan untuk menjaga margin keuntungan mereka tetap stabil. Cerdas kan? Satu lagi, dan ini penting banget di zaman sekarang, keberlanjutan. Semua sertifikasi ini, ISPO, ISCC, ini bukan cuma buat pajangan di kantor loh. Ini tuh paspor mereka. Bukti kalau cara kerja mereka itu benar secara lingkungan dan sosial. Tanpa ini jangan harap bisa jualan ke pasar-pasar premium kayak Eropa. Jadi ini keunggulan kompetitif yang nyata. Oke, sekarang kita pakai topi investor yang bijak. Sebagus apapun perusahaannya, kita harus selalu realistis. Nggak ada yang namanya investasi tanpa resiko. Jadi, kita juga wajib lihat apa aja sih potensi batu sandungannya. Jadi, apa aja nih yang perlu kita waspadai?
Intinya, ada 3 risiko utama yang perlu kita pantau. 1. Harga CPO global yang kita tahu suka naik turun. 2. Cuaca. Namanya juga agrikultur ya, pasti rentan sama El Niño atau La Niña yang bisa ganggu panen. Dan 3, ya kebijakan pemerintah. Ini semua faktor dari luar yang nggak bisa mereka kontrol 100%. Tapi, yang membedakan perusahaan bagus dengan yang biasa-biasa aja adalah gimana cara mereka menghadapi risiko ini. Dan SMTA nggak tinggal diam. Buat ngadepin harga CPO yang labil, mereka punya tameng strategi hilir tadi. Buat cuaca, mereka punya manajemen air yang canggih. Dan soal regulasi, rekam jejak mereka yang bersih bikin mereka lebih siap. Oke, kita udah bedah semuanya nih, dari kinerja, valuasi, strategi, sampai resikonya. Sekarang kita tarik benang merahnya. Apa artinya ini semua buat kita sebagai investor? Kalimat ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Kinerjanya rekor, valuasinya diskon, dan strateginya itu cerdas sekaligus tangguh. Jadi, kalau kita rangkum lagi poin-poin kuncinya, 1. Pertumbuhan keuangannya luar biasa. 2. Harganya kelihatan masih di bawah nilai wajarnya. 3. Strategi bisnisnya kokoh. Dan 4. Ini bonusnya. Dividennya juga menarik, di atas 4%. 4 pilar yang kuat banget. Nah, saya akan tutup dengan satu pertanyaan pemantik ini. Dengan fundamental yang sekuat ini dan harga yang masih terdiskon, kira-kira kapan ya pasar akan menyadari nilai asli dari STSTA? Datanya sudah kita bedah bersama. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda untuk melakukan riset lebih dalam dan melihat apakah ini cocok untuk portofolio Anda.